Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Bayu Wahyudi dengan NIM F1B022016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang material polimer. Yang pertama, ada pengertian polimer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik, ada juga banyak polimer inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Sifat-sifat polimer secara umum. Sifat termal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik walaupun polimer bukanlah konduktor. Bila ditinjau dari jenisnya, polimer yang dipanaskan ada menjadi lunak namun pula yang menjadi keras. Perubahan ini penting untuk bahan komponen tertentu. Kedua, ada sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Tapi polimer alam lebih untuk diolah sesuai keinginan dibandingkan polimer sintetis. Yang ketiga, ada sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis, sedangkan polimer alam seperti sutrawol dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Yang kedua, ada klasifikasi polimer. Polimer berdasarkan ketahanannya terhadap panas terdiri dari 3 jenis, yaitu termoplastik. Jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan akan mengeras jika mengalami pendinginan. Termoset, elas, polimer yang tidak dapat mencair atau meleleh saat mengalami pemanasan. Yang ketiga, elastomer, molekul berukuran panjang atau polimer yang mampu kembali ke bentuk yang semula setelah ditarik dan direntangkan ke ukuran yang relatif panjang dibandingkan dengan ukuran awalnya. Klasifikasi polimer berdasarkan metode pembentukan, yaitu ada 2, adisi dan kondensasi. Pengertian dari adisi, proses bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap dalam kondisi jenuh. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi, polimer yang terbentuk dari adanya reaksi monomer satu dengan lainnya melalui proses pelepasan molekul. Sekarang contoh-contoh polimer. Contoh-contoh polimer ada banyak seperti serat sintetis, serat alam yang merupakan polimer karbohidrat, dan polimer protein atau wol dan sutra. Seperti halnya karet, seratnya mengandung polimer sintetis yaitu nilon dan polyester. Ada karet sintetis. Karet sintetis itu kegunaannya meningkatkan kecepatan perolehan kebutuhan akan hal tersebut. Karet-karet sintetis tersebut dibentuk menggunakan bahan dasar monomer, misalnya butylene dan styrena menggunakan cara koplomerisasi. Ada juga orlon. Orlon adalah polimer adisi yang berasal dari monomer. Polimer ini adalah serat sintetis, misalnya wol dipakai pada tekstil menjadi adonan wol, karpet, dan kaos kaki. Ada PVC, polyvinyl klorida. PVC memiliki sifat keras dan kaku yang dapat dipakai untuk menciptakan pipa plastik, pipa paralon, pipa kabel listrik, kulit sintetis, dan ubin plastik. Ada juga teflon, lapisan tipis yang tahan dengan suhu tinggi dan bahan kimia. Polietana, plastik yang diproduksi secara luas. Pelat cetak untuk kantong plastik, kertas pembungkus, ember, dan lain-lain. Bokelit, polimer ini sangat keras, titik leburnya sangat tinggi dan tahan api. Bokelit ini dipakai untuk instalasi listrik dan benda yang tahan suhu tinggi, contohnya asbak dan fitting lampu listrik. Ada juga polyepromena. Polyepromena dikuatkan lebih besar dari polietena dan lebih tahan panas serta tahan terhadap reaksi asam dan basa.
Plastik ini juga dipakai untuk menciptakan botol plastik, karung, bak air, tali, dan kanal listrik. Ada juga polimetil metoklorid atau PMMA, merupakan plastik yang kuat dan transparan. Polimer ini digunakan untuk jendela pesawat terbang dan lampu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.